Baiklah, berikut adalah perjalanan kita menuju Masjid Agung An-Nur di Kota Pekanbaru. Kita bisa melihat bagaimana kondisi jalanan di Kota Pekanbaru, padat merayap. Nah, sini juga ada monumen-monumen yang ada di sekitar Kota Pekanbaru kita bisa lihat. Ini sudah sampai di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Masjid Agung An-Nur ini adalah merupakan simbol ikonik yang ada di kota Pekanbaru. Pekanbaru mayoritas muslim menjadikan Masjid Agung An-Nur ini sebagai ikon kotanya. Sehingga ini merupakan bangunan terbesar atau masjid terbesar yang ada di kota Pekanbaru, terutama Provinsi Riau. Nah, Masjid Agung An-Nur ini juga merupakan sebuah keberagamaan yang ada di Provinsi Riau. Mari kita lihat bagaimana Masjid Agung An-Nur ini. Dan kita bisa dengarkan juga dari beberapa narasumber nantinya. Terima kasih. Ini adalah gambaran dari Masjid Agung An-Nur. Kita berada di jarak 300 meter. Kita bisa melihat kubah-kubahnya yang megah dan tower-tower. Ada 4 tower yang mengelilingi Masjid Agung An-Nur ini. Nah, Masjid An-Nur ini masih berdesain corak atau seni arsitektur berkubah yang diadopsi dari peradaban Islam yang ada di India, yang sama-sama kita tahu kubahnya itu adalah seni arsitektur India. Oke, kita masuk ke dalam masjid. Di sini tersedia 2 eskalator, ada eskalator naik dan turun, dan biasanya ini diaktifkan ketika jadwal sholat 5 waktu dan ada acara event-event besar. Nah, sekarang kita naik tangga konvensional. Mari kita lihat bagaimana Masjid Agung An-Nur ini. Nah, kita bisa lihat tiang-tiang yang megah di dalam Masjid Agung An-Nur. Nah, di sini ada sekat pembatas antara laki-laki dan perempuan juga. Di sana ada fasilitas buku atau dan juga Al-Quran, buku-buku fikih di masing-masing tiangnya, seperti itu. Nah, itu ada kaligrafi Arab juga yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ini tampak dari Masjid Agung An-Nur, kita bisa lihat. Nah, Masjid Agung An-Nur ini juga mempunyai tempat belajar di bawahnya untuk taman baca Al-Quran, seperti itu. Ini kita keluar. Oke. Nah, kita sampai di narasumber. Jadi di kesempatan narasumber ini saya mohon maaf ada kesalahan teknis dalam pengambilan gambar, dalam pengambilan soundnya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa optimal untuk memberikan penjelasan kepada kawan-kawan pertukaran mahasiswa semuanya. Nah, adapun poin-poin penting yang bisa saya tangkap dari pembicaraan tersebut adalah Masjid Agung An-Nur memiliki beberapa program-program ya, dalam merawat hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama mungkin membagi hasil kurban
kepada lingkungan sekitar, tidak peduli itu kaum muslim dan atau non muslim, seperti itu. Kemudian juga ada infak-infak yang diberikan dalam bentuk fasilitas umum seperti itu, untuk bisa sama-sama dinikmati oleh semua kalangan, segala kalangan keagamaan yang ada di sekitar Masjid An-Nur ini, seperti itu. Dan juga pesan dari Ustadz Sofwan ini, kalau saya tidak salah, adalah kita hendaknya menjaga keberagaman keagamaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, terutama dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada pemaksaan dalam setiap ajaran beragama, terutama dalam ajaran agama Islam, seperti itu. Nah, kemudian tentang kewajiban kita selaku penuntut ilmu, maka dalam Islam juga dijelaskan, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, di dalam Masjid Agung An-Nur ini juga selalu diadakan kajian-kajian rutin, terutama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti itu. Sehingga pembelajaran ini bisa merawat hubungan akidah kita, hablum minallah dan hablum minannas. Itu adalah hubungan vertikal antara manusia dan pencipta, dan horizontal antara manusia sesama manusia, seperti itu. Inilah yang harus dirawat dalam kehidupan kita beragama dan juga kehidupan kita berinteraksi sosial dan masyarakat lainnya. Hendaknya kita bisa memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan kita untuk menjaga bangsa dan negara ini agar selalu semakin kokoh di bawah naungan Kesatuan Republik Indonesia, dan juga di bawah naungan atau keberagaman agama, etnik, dan ras yang ada di sekeliling kita. Kita tahu keberagaman adalah sebuah keniscayaan, itu tidak bisa kita hilangkan. Justru Tuhan sebagai sang Khalik di dalam Islam telah menciptakan manusia itu dari berbagai macam ras dan bangsa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk makhluk atau manusia itu saling mengenali satu sama lainnya, seperti itu. Kemudian di kesempatan ini juga Ustadz Sofwan menyampaikan hendaknya kita dalam menanggapi isu radikalisme yang ada dan hari ini digembar-gemborkan sebagai sebuah perpecahan di dalam keberagaman kita dalam bernegara. Radikalisme adalah terminologi bukan menyangkut sebuah agama, tapi menyangkut sebuah pemahaman yang terlalu fanatisme, dan itu tidak berada di dalam Islam saja, di semua kalangan umat beragama dan umat atau mayoritas suku dan etnik tertentu, mereka ada faham radikalisme terhadap kelompoknya, karena berkelompok itu sama seperti yang disebutkan tadi adalah sunatullah. Jadi ada yang fanatis, ada yang menengah, dan ada yang sangat toleran. Itu adalah sebuah konsep yang mutlak yang terjadi di antara
hubungan kita sesama manusia seperti itu, sehingga kita diharapkan bisa menerima itu sebagai sebuah kaidah dasar dalam hubungan sosial kita, dan juga itu sebagai pengikat kebinekaan yang ada di kalangan umat Islam terutama, dan juga untuk yang berada di NKRI, karena kita tahu NKRI ini adalah sebuah kesatuan agama dan etnik ras yang banyak dan begitu besar begitu. Mungkin itu yang disampaikan oleh Ustadz Sofwan ini. Semoga ini bisa memberi gambaran kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, dalam konteks keberagaman dalam kehidupan sosial kita, kita harus saling menyayangi, saling menghormati agar kehidupan kita harmonis dan berjalan dengan kondisi yang kondusif seperti itu. Mungkin itu saja hal yang disampaikan narasumber. Semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan teknis ini, dan untuk informasi terkait Masjid Agung An-Nur ini akan ada soft file informasi lengkap dan akuratnya di PDF yang akan di share juga di Spada Dikti nantinya. Mungkin terima kasih, saya cukupkan sampai di sini kunjungan kita ke Masjid Agung An-Nur ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya.
bersatu.